بسم الله الرحمن الرحيم. Saya pernah membaca sebuah artikel yang isinya sehebat apapun amalan kita tidak akan memasukkan kita ke surga, karena masuk surga itu semata-mata hanya karena rahmat Allah. Apakah itu benar, Ustaz? Apa ini? Kalau memang itu benar, apa gunanya di timbangan amal kita di hari kiamat nantinya, kalau yang memasukkan kita ke surga bukanlah amal kita tapi rahmat Allah? Jazakallah khair. Tentu saja iya, tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Itu sesuai dengan hadis Bukhari. Nabi SAW yang mengatakan itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk dalam surga dengan amalnya. Maka kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Tapi Allah telah memberikan rahmatnya kepadaku. Memang untuk masuk ke surga, rahmatnya Allah. Gitu kan? Mau contoh rahmatnya Allah, sekarang antum berbuat dosa 50 tahun. Tidak ada amal solehnya. Enggak sholat, mabuk, mencuri, segala macam. Lalu antum taubat di umur 51 tahun, pas taubat setengah jam meninggal. Bisa masuk surga nggak? Masuk surga. Enak nggak ini? Enak benar itu. Hah? Ya, yang buat dia masuk surga apa? Ada amal? Rahmatnya Allah SWT, gitu kan? Antum juga biar beramal 50 tahun, ya. Tahun 51 meninggal dunia. Apa jaminannya amal antum ikhlas, tulus, khusyuk? Ada jaminan? Selama ini mengkhayal terus kalau sholat, rahmat Allah itu. Orang umur 60 tahun, 15 tahun pertama, anggaplah 12 tahun, 13 tahun. Di Indonesia mungkin agak telat, orang balik mungkin sekitar 14 tahun, gitu kan? Anggap 14-15 tahun antum balik. Berarti kalau umur antum 60 tahun, 15 tahun sudah habis untuk masa anak-anak. Kemudian dipakai tidur 8 jam per hari. Kalau kali 60 dikurangi jumlah 24 jam per hari, kurang lebih 20 tahun antum habiskan untuk tidur. Berarti dari 40 tahun tadi, maaf, 60 jadi 45. 45 dikurangi 20, sisa 25. Waktu bekerja 8 jam per hari, habis lagi 20 tahun untuk bekerja. Sisa berapa umur antum untuk sholat malam, untuk ibadah, ya? Itu pun kalau orang tidak melalui maksiat, melalui amal terus, gitu kan? Yang jelas ada sebuah riwayat Bukhari menjelaskan, ada satu orang dari Bani Israel dulu, ibadahnya luar biasa, 500 tahun ibadah. Tidak pernah interaksi sama orang, tinggal di sebuah pulau. Kata Nabi SAW, pada saat dia meninggal, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepadanya, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu dia merasa 500 tahun ibadah, nggak ada dosanya menurut dia. Lalu dia mengatakan, ya Allah, amalku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatku. Dia tetap bantah, ya Allah amalku, sampai 3 kali. Maka kata Nabi SAW, Allah pun berfirman kepada para malaikat, ambil nikmat matanya hambaku ini, timbang dengan seluruh amal yang dia kerjain. Mata dia pakai 500 tahun nih, bisa melihat, bisa beraktivitas, bisa segala-galanya. Itu timbang nikmat mata yang saya kasih dengan amalnya dia yang dia kerjain 500 tahun. Waktu ditimbang ternyata nikmat mata saya sudah ngalahin seluruh amalnya. Belum nikmat telinga, belum nikmat segala-galanya nih. Banyak kalau nikmatnya Allah mau dihitung. Bagaimana caranya antum mau menilai amal antum? Gitu. Amal apa yang kita kerjain teman-teman sekalian? Tidak ada amal-amal yang sederhana. Dari 24 jam sholat cuma 5 waktu yang wajib. Kalau kita hitung 10 menit satu sholat berarti 50 menit. Masih ada 23 jam 10 menit. Antum bebas lakukan apapun. Rahmat Allah SWT. Baik, apa tujuannya ditimbang amal? Untuk menentukan derajat antum di surga. Antum ini derajat keberapa? Di pintu keberapa masuknya? Itu amal kita. Amal akan menentukan derajat nanti, ya, derajat surga yang ke-100, tingkat yang 100 tingkat yang pintu yang ketiga derajat yang keberapa, itu amal kita yang menentukan nanti. Tapi kita masuknya dengan rahmat Allah.